ke Singapura nonton Taylor Swift. Bersamaan lagi ya. Hari ini kita sedikit berdiskusi. Kalau kata Dr. Mila jangan terlalu serius, katanya santai aja. Nanti kalau pertanyaannya banyak, nanti yang jawab Dr. Tommy gitu. Kirain dapat door prize. Dr. Kanadi. Ya, hari ini kita akan ada workshop PRP. Memang ini hal yang perlu kita pelajari bersama karena memang penggunanya sudah sangat luas sekali dan mungkin beberapa dari kita juga sudah mempraktekannya, namun kita coba diskusi nanti. Jadi hari ini ada dua topik. Yang pertama untuk kasus di ovarium, untuk kasus Diminutive Ovanicef atau POI, dan yang berikutnya adalah kasus endometrium tipis. Ini juga termasuk yang kasus yang paling sulit juga untuk ditangani. Pembicaranya yang pertama Dr. Mila Maidati dan yang kedua Prof. Iko. Saya sebagai moderator. Mungkin ada sambutan dulu dari Ketua Hiferi Jaya. Salah. Gak usah? Gak ada di itu tuh. Gak ada di Jawa. Gak ada di Gak ada di acara. Langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih Dr. Kemal. Kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkumpul semua sehat hari ini ya. Mudah-mudahan workshop ini berguna karena sebenarnya PRP ini sudah banyak digunakan di bidang kedokteran lain ya, seperti DV, kulit ya, kemudian bedah. Dan kita nih OJ kayaknya agak ketinggalan sebenarnya, agak belakangan, sehingga evidence-nya juga belum banyak sebenarnya, sehingga belum masuk ke guidance atau guidelines ya. Nah kita inginnya nanti untuk tentu saja sebagai guidance kita semua dan juga legal ya, sisi legalnya penggunaan PRP ini, jadi harus ada di guidance nih mungkin dari Hiferi, nanti Dr. Kemal bisa mengadvokasi ya untuk masuk ke dalam PPK rumah sakit dan juga guidance di organisasi. Semoga pencerahan dari Dr. Mila yang sudah malah melintang kebanyakannya sih terima kasih, dan juga tentunya Prof. Iko yang pengalamannya dengan menggunakan PRP sudah banyak, bisa memberikan insight buat kita semua untuk memberikan pelayanan yang baik buat pasien. Dan juga jangan lupa karena ini menyambut bulan suci Ramadan, saya juga dari seluruh pengurus Hiferi Jaya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan suci puasa ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani bulan puasa yang sebaik-baiknya, beribadah sebaik-baiknya, mendapatkan berkah dengan menjalankan segala ibadah, baik yang wajib maupun sunnah ya. Juga mohon maaf lahir batin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mengikuti workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin mempersingkat waktu, kita katanya mau dibacain dulu CV-nya yang panjang tadi. Ada 5 slide CV doang. Ya, silakan Dr. Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kemal, Dr. Gita Pratama yang telah memberikan kesempatan untuk membawakan topik ini kepada saya. Sebenarnya mungkin yang memberikan topik ini lebih cocok kepada saya mungkin lebih cocok jadi pembicara sebenarnya. Oke, saya coba ya. POI adalah topik of interest saya sebetulnya, tapi PRP terus terang mungkin dari segi pengalaman nanti kita sharing. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin bahkan udah lebih sering melakukan ini daripada saya. Oke, sedikit overview tentang POI, kemudian penyebabnya apa saja, pilihan terapinya, dan PRP sebagai alternatif, dan beberapa pesan yang bisa dibawa pulang. Kalau kita lihat, sudah kesepakatan jangan lagi menggunakan istilah primary atau secondary ovarian insufficiency. Kita sudah sepakat, ESRE 2015 menyatakan sudah juga bukan valent ya. Jadi kita menggunakan istilah premature ovarian insufficiency, itu sudah kesepakatan ESRE. Dan ini sebaiknya digunakan untuk riset dan clinical practice, jadi untuk ada kesepakatan di seluruh dunia ya. Dan definisinya apa? Adalah kehilangan aktivitas dari ovarium pada usia kurang dari 40 tahun yang ditandai dengan adanya amenorrhea atau oligomenorrhea dengan paling nggak 4 bulan ya jaraknya, dengan adanya peningkatan hormon gonadotropin yaitu FSH dan penurunan kadar estradiol.
Prevalensinya sekitar 1%. Kemudian untuk diagnostik akurasinya sebetulnya masih kurang, masih perlu dilihat lagi karena banyak yang dipakai, ada pemeriksaan inhibin dan sebagainya. Tapi kriteria yang dipropos oleh ESRI tahun 2015 dikatakan apabila ada oligomenore dengan jarak dengan jarak at least 4 bulan dan peningkatan kadar FSH lebih dari 25 IU pada 2 kali pemeriksaan dengan jarak 4 minggu. Kemudian, dan yang penting kita ingat, regardless apa yang ada sekarang seperti stem cell, kemudian platelet-rich plasma atau in vitro activation dari follicle, bahwa sebetulnya yang kita harus beritahukan terlebih dahulu kepada pasien semua itu masih pada tahap eksperimental. Jadi chance untuk spontaneous pregnancy-nya ada, tetapi tidak tinggi. Dan semua intervensi yang dilakukan itu adalah sifatnya eksperimental. Jadi masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Dan sebetulnya yang paling established untuk pasien POI itu adalah oocyte donation. Oke, ya sedikit saja, tadinya saya pikir ada PPDS. Kita tahu bahwa cadangan ovarium kita akan makin berkurang dengan berjalannya waktu karena ada 1000 kohort folikel yang direkrut setiap bulan untuk satu yang berovulasi dan 99% akan atresia. Jadi dengan demikian makin meningkatnya usia dia akan makin turun. Tapi kita tahu bahwa ada faktor tertentu yang menyebabkan penurunannya menjadi lebih cepat. Kalau kita lihat di sini pada usia sekitar 40 tahun ke atas itu folikelnya sudah hampir sama dengan 50 tahun. Bahkan di usia 50 tahun pun masih ada sebetulnya 1000 folikel walaupun tidak adekuat untuk menyebabkan dia berovulasi. Ini adalah penyebab. Jadi kalau tadi karena usia, jadi rata-rata kita mencapai menopause pada usia 50 tahun atau 49 sampai dengan 50 tahun. Tapi karena faktor tertentu, misalnya karena Turner, baik yang mozaik ataupun yang klasik, kemudian pastinya operasi pada daerah ovarium, kemudian kemoterapi atau radiasi, beberapa penyakit autoimun dengan autoovarian antibody yang positif, atau pada pasien endometriosis. Itu adalah merupakan pasien-pasien yang penurunan cadangan ovariumnya lebih cepat daripada mereka dengan usia yang sama. Kalau kita lihat sebetulnya bagaimana sih histologi ovarium pada pasien-pasien dengan POI. Mungkin ini yang menjadi perhatian ya, karena apapun yang kita lakukan pada POI itu tidak akan ada gunanya kalau folikel di pool primordial follicle poolnya udah nggak ada. Nah, sehingga kalau kita lihat pasien POI itu ada 2 macam histologinya. Yang pertama adalah small ovaries dengan folikelnya yang turun atau normal size dengan penurunannya nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat di sini ada atau tidaknya folikel dikaitkan dengan kadar FSH. Tidak terlalu berbeda pada mereka. Kadang jadi bisa ada satu. Saya baru-baru ini ada pasien dengan 2 folikel tapi FSH-nya sudah 104, padahal masih ada 2 folikel. Tapi mungkin estradiol, karena kita tahu bahwa ini pasti diproduksi oleh sel granulosa. Jadi kalau folikelnya sedikit, ya pasti sel granulosanya sedikit, maka produksi estradiolnya juga akan menurun. Okay. Infertilitas sendiri dikatakan bahwa spontaneous pregnancy masih bisa terjadi pada pasien-pasien dengan POI, tapi jarang sekali. Kalau kita lihat di sini, 44% selama 13 tahun observasi, ini penelitiannya di Jepang, didapatkan bahwa ada kemungkinan mereka bisa hamil secara spontan. Karena sebetulnya bukan karena folikelnya habis, tetapi folikel antralnya mengalami resistensi, dia tidak bisa teraktivasi atau menjadi lebih besar. Nah, ini yang sebetulnya kita ingin manfaatkan. Sehingga muncullah beberapa teori seperti mengaktifasi folikel primordial, mengaktifasi hyposignaling pathway, sehingga diharapkan resistensi ini bisa diatasi dan folikelnya bisa teraktivasi dan membesar ya pada saat distimulasi. Sesuai dengan topik, kita bagi menjadi 2. Ada yang DOR atau diminished ovarian reserve atau pasien dengan low functional ovarian reserve patients, yang mungkin perlu kita ingat bahwa AMH itu bukan merupakan diagnosis suatu penanda marka pasti jumlah cadangan ovarium kita. Dia merupakan suatu marka yang functional. Artinya kalau AMH-nya rendah atau AMH-nya tinggi, tidak secara serta-merta bahwa yang ada di pool primordial follicle-nya segitu jumlahnya. Nah, kalau kita lihat Poseidon itu dibagi menjadi 4. Mungkin pasien-pasien yang bermanfaat pada PRP ini adalah Poseidon 3 dan Poseidon 4 dengan antral folikel yang kurang dan AMH-nya yang juga kurang. Dulu kita mengetahui bahwa adjuvan terapi yang digunakan pada pasien-pasien dengan diminished ovarian reserve salah satunya adalah DHEA atau testosteron.
Karena dikatakan bahwa salah satu cara kerja DHEA atau testosteron ini adalah aktivasi folikel primordial, sehingga dia membutuhkan waktu penggunaan sekitar 3 bulan atau 120 hari sesuai dengan pertumbuhan folikel primordial mencapai folikel antral. Kemudian ada juga yang lain, yaitu adalah penambahan growth hormone ya, pada pasien-pasien yang kita lakukan stimulasi dengan cadangan ovarium yang sudah sangat berkurang. Nah, tetapi pada kasus-kasus yang perlu kita perhatikan adalah bahwa apa yang diberikan ini tidak akan serta-merta mempengaruhi perkembangan dari oosit, tapi lebih kepada perkembangan dari granulosa, sel granulosa, mural granulosa sel atau cumulus granulosa sel yang akan memberikan support nutrisi kepada oocyte yang terpengaruhi dengan pemberian ini. Kemudian, nah, pada pasien-pasien dengan Heminis ovarian reserve, prinsip terapinya adalah bagaimana melakukan maximizing ovarian function pada pasien-pasien seperti ini sehingga fertility-nya bisa diatasi. Sedikit tentang aktivasi dari folikel primordial. Kita tahu bahwa pada saat kita mencapai pubertas hanya akan ada tinggal 400 sampai dengan 500 ribu. Kalau kita lihat di sini dari causes penyebab premature ovarian insufficiency, maka semua faktor yang ada di sini salah satu saja bermutasi itu dapat menyebabkan penurunan cadangan ovarium yang sangat cepat. Semua faktor ini termasuk yang sebelumnya, bahwa AMH, ada mutasi pada FOXO3, PI3K, kemudian bahkan P27. Kita karena tidak pernah memeriksa secara detail, tidak pernah melakukan sequencing sebetulnya jin apa saja yang terpengaruhi pada pasien-pasien dengan poli. Intinya ini adalah merupakan balance yang menentukan aktivasi dari folikel primordial. Balance ini sangat delicate atau sangat gampang sekali dipengaruhi. Jadi satu saja misalnya ada pada pasien-pasien dengan radiasi dan sebagainya, bila ini terpengaruhi maka cadangan ovarium kita akan lebih cepat berkurangnya. Tata laksananya banyak, beberapa dikatakan dengan menggunakan MSC, kemudian platelet rich plasma, terapi suli hormon. Jadi ada beberapa kasus yang mungkin saya tidak bahas di sini, diberikan contoh obat-obatan untuk menurunkan kadar FSH, kemudian dilakukan stimulasi. Juga ada beberapa pregnancy yang dilaporkan pada penggunaan terapi suli hormon. Kemudian ada lagi yang menggunakan GnRH analog bersamaan untuk menurunkan kadar FSH, lalu kemudian mencoba untuk meningkatkan jumlah folikel antral, baik dengan PRP dan sebagainya. Jadi kombinasi antara GnRH analog dan platelet rich plasma. Atau yang lain dengan transplantasi jaringan ovarium, ini tentunya dilakukan sebelum pasiennya jatuh ke dalam POI atau simpan buku oosit atau embrio. Platelet rich plasma sendiri adalah merupakan trombosit, salah satu komponen sel yang pertama bergerak menuju area jaringan yang mengalami trauma. Kemudian PRP 3-5 kali lebih tinggi konsentrasi trombositnya. Jadi dikatakan dalam suatu penelitian yang dilakukan di New York IVF, mereka mencoba untuk melihat, dikatakan bagus apabila kadar trombositnya, jadi setelah selesai mereka menghitung trombositnya apabila lebih dari 80% dengan kadar sel darah merah yang turun sampai 90,7%, 97,1% turun, itu baru dikatakan baik PRP-nya. Kemudian, dan pada beberapa penelitian dikatakan bukan PRP biasa, tapi yang sudah teraktivasi. Nanti mungkin pada saat persiapan, saya juga sebenarnya kurang paham yang dimaksud dengan step aktivasi dari PRP dalam penyiapan PRP tersebut. Ini adalah merupakan beberapa komponen yang kita lihat ternyata ada dalam PRP yang sangat membantu untuk memperbaiki respon dari ovarium. Sebetulnya pertama kali dilaporkan justru ketika transplantasi ovarium diletakkan pada dan dilapisi oleh PRP. Ternyata kehilangan folikel pada saat itu lebih rendah. Jadi sehingga orang-orang peneliti berpikir bahwa ini dapat dimanfaatkan karena ada growth factor pada PRP yang dapat menstimulasi ovarium sehingga memperbaiki folikulogenesis. Yang lain adalah dia menambah amniogenic factor, sehingga ini sering dimanfaatkan pada transplantasi ovarium karena kita tahu salah satu isu pada saat transplant ovarium itu adalah pertumbuhan dari pembuluh darah untuk memperbaiki ovarium yang kita transplant. Ini ada beberapa penelitian terkait dengan penggunaan PRP pada POI ya. Sebagian besar sebetulnya adalah laporan kasus. Dan clinical trial yang ada itu setahu saya cohort. Ada satu clinical trial tapi tidak terlalu bagus studinya dan belum selesai. Nah, sehingga ini ada yang sebagian besar kita dapatkan adalah berupa laporan kasus. Ini adalah proses persiapannya. Kalau kita lihat di sini nanti mungkin kita bisa lebih jelas lagi ya. Ada suatu tahap di mana plateletnya diaktifasi dengan menggunakan kalsium. Nah, kemudian kita lihat di sini ini adalah merupakan step by step persiapan dari PRP. 10 cc diharapkan kita bisa mendapatkan sekitar 3 sampai dengan 5 cc.
Kalau kita lihat di sini, ini adalah prosesnya, kemudian diharapkan dengan aktivasi, dengan menggunakan kalsium, maka akan keluarlah beberapa faktor-faktor pertumbuhan, seperti misalnya GGF-beta, kemudian hepatocyte growth factors, stem cell growth factor, dan sebagainya, termasuk angiogenic factors atau VEGF. Kemudian bagaimana tahap, jadi teorinya sebetulnya nggak jelas, tidak terlalu established sebetulnya bagaimana PRP ini dapat memperbaiki respon ovarium pada pasien-pasien dengan POI. Kemudian diproposlah beberapa studi, diantaranya karena dia mengandung banyak growth factors. Kalau kita lihat tadi pada saat teori tentang aktivasi folikel primordial, salah satunya adalah keberadaan dari SCF, keberadaan dari SGF, kemudian dari fibroblast growth factors, itu semua adalah merupakan faktor-faktor yang dapat mengaktifasi folikel primordial. Sehingga mengingat bahwa PRP ini ternyata kontennya banyak growth factors dan cytokine, sehingga diperkirakan bahwa salah satu kerja dari penggunaan PRP ini adalah dengan mengaktifasi folikel primordial. Nah, ini adalah merupakan beberapa komponen yang terkandung di dalam PRP yang berkaitan dengan peningkatan respon dari ovarium. Ini adalah pertumbuhan folikel. Jadi kita bekerja di bawah yang tidak dipengaruhi oleh gonadotropin. Dia berisi beberapa growth factors. Kita tahu bahwa fungsi dari growth factors ini selain dia berperan dalam mengaktifasi folikel primordial, berarti berperan dalam folikulogenesis, juga berperan untuk sel proliferasi, migration, dan angiogenesis. Nah, nggak usah pusing lihat ya. Jadi, Dr. Rosa Silvia ini mencoba untuk melihat sebetulnya mana sih dengan menggunakan bioinformatik untuk melihat mana-mana saja faktor yang ternyata dipengaruhi dengan penggunaan PRP pada pasien POI. Ternyata memang didapatkan bahwa PI3 dan AKT ini adalah merupakan dua faktor yang dominan yang didapatkan ketika kita mencoba mencari pathway mana sih sebetulnya yang dipengaruhi oleh PRP ini pada pasien-pasien POI. Ini ada penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 ya. Dalam penelitian ini justru unik, dikatakan bahwa sebetulnya penggunaan PRP ini pada saat itu digunakan di dalam penelitian secara in vitro. Ya. Dari penelitian in vitro dikatakan sebetulnya dia bukan mengaktifasi folikel primordial, tetapi merubah folikel preantral menjadi antral. Nah, jadi sehingga masih kontroversi ya, intinya bahwa bagaimana sih sebetulnya PRP ini memengaruhi respon dari ovarium. Jadi pada penelitian secara in vitro kita tahu bahwa preantral follicle ini reseptor FSH itu sebetulnya sudah ada sejak primary follicle. Tetapi primary follicle termasuk follicle yang tidak dipengaruhi oleh gonadotropin. Juga preantral follicle. Preantral follicle juga follicle yang tidak dipengaruhi oleh gonadotropin. Tetapi sebetulnya preantral follicle ini adalah follicle yang responsif terhadap gonadotropin. Dia tidak akan bisa jadi dalam tubuh kita, preantral follicle itu tidak tergantung gonadotropin. Tapi kalau kita isolasi, kemudian kita berikan sesuatu, maka dia dapat teraktivasi menjadi follicle antral. Tapi hanya kalau di luar, maka dia disebut sebagai tahap dari responsif gonadotropin follicle. Oke. Nah, teori yang lain, karena teorinya nggak jelas ya sebetulnya bagaimana mempengaruhi. Teori yang lain, ini saya ambil slide dari Rosa. Ada dogma yang mengatakan oogonial stem cell ini masih menjadi kontroversi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sebetulnya cadangan ovarium kita itu tidak akan bertambah. Cuma muncul teori baru yang mengatakan bahwa ada keberadaan dari oogonial stem cell. Dalam beberapa penelitian dikatakan ternyata peningkatan beberapa marka-marka dari stem cell yang ada di ovarium, termasuk DDX4, kemudian NOBOX, lalu atau NANO, itu meningkat pada yang pasien-pasien yang menggunakan PRP. Jadi ini dipropos sebagai suatu mekanisme bagaimana PRP ini bekerja. Dan dalam penelitian ini juga penelitian yang sama untuk melihat bahwa ternyata yang menggunakan PRP ekspresi DDX4. DDX4 itu ada ekspresi khas pada oosit dari folikel ovarium. Sehingga kalau ada DDX4 pada apapun yang kita periksa, maka karena dia sangat spesifik dikatakan bahwa pasien-pasien yang menggunakan PRP ini penelitiannya pada tikus, ternyata ekspresi DDX4-nya meningkat. Jadi masih menjadi, tapi harusnya ini dilakukan penelitian lebih lanjut ya, karena DDX4 itu hanya salah satu saja, masih ada marka yang lain seperti nano ya, dan sebagainya.
Nah, ini penelitian yang dilakukan di tikus ya, untuk melihat bagaimana efek dari PRP terhadap berbagai macam marka seperti misalnya FSA dan AMH. Kalau kita lihat di sini beberapa yang dipengaruhi diantaranya adalah pemeriksaan histologi, kemudian hitung folikel yang dilakukan pada penelitian ini, kemudian pemeriksaan serum AMH dan pemeriksaan angiogenesis, ternyata terjadi perbaikan pada tikus. Tikus sebenarnya tidak mirip persis seperti manusia ya, karena folikulogenesis pada tikus masih berlangsung setelah dia lahir, manusia kan tidak. Ini kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada pasien-pasien dengan poor responder ya, dan kemudian didapatkan hasil yang pada saat ini dapatkan hasil yang cukup baik dengan adanya successful pregnancy. Kemudian ini adalah suatu penelitian, sebenarnya belum selesai penelitiannya. Mereka penelitian ini masih berlangsung, padahal ini tahun 2022, apakah hasilnya kurang baik? Sekarang saya cari belum ada hasilnya. Di New York IVF oleh Albertini dan Norbert Glacier, mereka mencoba untuk melihat ini pasien sudah diberikan berbagai macam pada pasien diminished ovarian reserve yang sudah diberikan androgen, sudah diberikan growth hormone, lalu kemudian diberikan PRP. Dan ternyata walaupun ada 2 pregnancy rate dilaporkan pada penelitian ini, tapi beliau juga mengatakan bahwa ternyata masih memerlukan penelitian lebih lanjut bagaimana manfaat dari PRP ini pada pasien-pasien dengan diminished ovarian reserve atau pada pasien-pasien POI. Ya. Kemudian ini salah satu di dalam review ini dikatakan berapa sih sebetulnya konsentrasi yang dapat kita pakai ya. Biasanya saya pakai 2 cc di ovarium kanan dan 2 cc di ovarium kiri. Tapi dalam penelitian ini dikatakan sekitar 3 sampai dengan 5 atau 1,5 bahkan. Bahkan ada lagi penelitian yang mengatakan hanya 0,5 cc. Jadi sangat bervariasi berapa kadarnya sebetulnya yang dapat kita pakai. Dan berapa lama kita menggunakan PRP ini? Kalau kita lihat aktivasi dari folikel primordial, dia membutuhkan, kalau kita menggunakan prinsip bahwa ini karena oogoneal stem cell atau karena aktivasi dari folikel primordial, maka untuk sekali aktivasi dari folikel primordial sampai mencapai folikel antral itu membutuhkan waktu sekitar 85 sampai dengan 120 hari. Artinya, kalau kita mau menggunakan PRP, maka paling tidak kita pakai selama 3 bulan. Dikatakan dalam suatu penelitian tiap bulan, jadi tiap bulan 1 kali dengan 2 cc di ovarium kanan dan kiri, dan tidak jauh-jauh sampai ke medula nusuknya, jadi cukup di subkortikal saja, jadi tidak sampai ke dalam sekali. Nah, yang repot adalah ovariumnya biasanya sangat kecil, jadi dia mobile ya, jadi susah menusuknya, pengalaman seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini dalam suatu penelitian dikatakan bahwa kadar AMH-nya ternyata improve pada pasien-pasien yang dilakukan PRP dibandingkan pre dan sesudah dilakukan PRP. Di sini kalau misalnya pasiennya dengan FSA-nya yang sudah mulai tinggi pada pasien-pasien diminished ovarian reserve yang masih ada menstruasi, biasanya dapat diberikan pada hari ketiga siklus haid. Tapi kalau mereka si haidnya sudah tidak ada, maka dapat diberikan kapan saja. Tapi mengingat aktivasi folikel, kalau kita mau memakai teori tersebut, maka paling tidak 3 bulan untuk diharapkan mendapatkan efek yang baik. Nah, ini ternyata secara keseluruhan pregnancy rate-nya meningkat pada diberikan PRP, tapi ternyata kalau dilakukan subgroup analisis yang pada pasien-pasien ART ternyata tidak terdapat perbedaan bermakna pada pasien yang diberikan PRP dan tidak diberikan PRP. Walaupun kalau kita lihat di sini ternyata top quality embryonya itu improve ya pada pasien-pasien yang diberikan PRP, IVF yang diberikan PRP. Jadi intinya adalah bahwa tetap harus diperhatikan betul kalau kita mau menggunakan PRP ya, benefits dan risk and benefits-nya pada pasien ya, karena mengingat kalau kita menggunakan laparoskopi price-nya sangat mahal. Kalau kita menggunakan prinsip dari transvaginal ya pasti juga harus dibius ya pasiennya, itu juga karena mengakses ovarium yang kecil itu lebih sulit daripada kita misalnya hanya mau mengaspirasi folikel atau kista. Ya, ini beberapa pesan yang bisa dibawa pulang bahwa chance untuk pregnancy spontan pada pasien dengan low ovarian reserve atau POI masih ada tapi kecil. Kemudian kita harus mengetahui bahwa kalau POI sebaiknya kita cegah, jangan sampai sudah terjadi. Dan perlu ada penelitian lebih lanjut sebetulnya terkait dengan manfaat dari penggunaan PRP pada pasien-pasien dengan POI atau pada pasien-pasien dengan diminished ovarian reserve. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima presentasinya sangat lengkap, keren seperti biasanya. Dokter Rafika udah login belum? Kalau belum, kita bisa diskusi dulu aja sih untuk yang telepon belum ya.
Ya udah, berarti kita diskusi dulu aja untuk PRP pada pasien DOA dan POI. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ya, Dr. Olin, minum pasti dulu. Ya. Saya mau tanya Dr. Mila, Ya. berapa cut off point estradiol untuk menentukan pasien-pasien POI ini masih punya folikel atau tidak? Tadi kan dikatakan patokannya estradiol bukan FSH ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadinya kita protokolnya boleh nggak saya minta protokol untuk intraovarian injection PRP? Tadi kan dikatakan tiap H3 selama 3 bulan berturut-turut, kemudian hasilnya itu baru bisa terlihat setelah 3 kali suntik, itu maksudnya. Kalau dari penelitian ya. Bukan H8, H7, H8 ya Dr. Mila. Soalnya tadi di slide-nya saya baca H89 kalau nggak salah untuk nyuntik PRP-nya itu. Oh iya. intraovarian. Iya. Udah dong. Saya jawab ya. Jadi Yang satu iya dok, 7 ke 8 penelitian yang tadi saya jadi sebenarnya gini, kalau kita melakukan injeksi pada hari ke, ini pasien itu dibagi dua ya dok ya, ada yang memang low tapi masih ada mens, nah atau memang mereka sudah nggak ada haid. Kalau tidak ada haid, dokter boleh suntik kapan aja. Tapi kalau dia masih ada haid walaupun jarang, itu ada penelitian yang mengatakan hari ketiga atau keempat, ada yang mengatakan hari ke-7 atau 8. Nah jadi yang Nobert Glacier itu tadi yang diminish banget, yang udah pur sekali, udah pakai adjuvan nggak mempan, kemudian pakai PRP, dia menyuntiknya pada hari ketiga atau keempat menstruasi. Nah tapi kalau nggak ada haid kapan aja. Intinya adalah rata-rata kan pasien POI itu sudah tidak mens ya dok ya. Nah dokter bisa kapan aja, nanti jarakin 1 bulan suntik lagi, 1 bulan suntik lagi, karena dia memerlukan waktu sekitar 80 sampai 120 hari untuk, kalau kita memakai teori bahwa itu terjadi karena aktivasi dari folikel primordial. Sebenarnya sama dengan kita menggunakan androgen pada pasien-pasien yang menggunakan adjuvan ya dok ya kan. Androgen itu kita juga kasih waktu 3 bulan, betul, karena kadang-kadang lebih, udah bulan keempat mau transfer gitu ya, baru kelihatan muncul lagi folikelnya gitu. Nah tapi yang penting adalah kita tahu bahwa dia tidak menambah cadangan ovarium, dia hanya memindahkan yang dari nggak. Kalau kita ngomong sama pasien, pasiennya suka bertanya, dok AMH saya bisa berubah nggak? Bisa, karena AMH itu adalah functional, bukan secara direct. Ya, dalam suatu penelitian di fertile steril, mereka mencoba untuk membiopsi lalu dibandingkan AMH dan AFC. Mana di antara dua marka ini yang paling menggambarkan densitas folikel pada biopsi dengan marka yang fungsional? Ternyata AMH. Nah, padahal AMH pakai pil KB berubah, pakai GNRH berubah. Kenapa? Karena AMH kan dihasilkan oleh folikel antral dan preantral kecil, bukan folikel primordial. Dia kan efek parakrin mencegah aktivasi. Nah, jadi AMH bisa berubah. Jadi ketika kita misalnya sudah mengaktifasi, lalu kemudian folikel antralnya nambah, mungkin kalau dia cek AMH-nya bisa naik. Tapi apakah cadangannya ada bertambah? Tidak. Di poolnya tetap segitu. Nah, kalau kita mencoba melakukan pada pasien-pasien dengan diminished ovarian reserve, kita berusaha untuk menambah dengan androgen dan sebagainya, nggak nambah. Nah, ini mungkin yang jadi perhatian adalah apakah memang cadangannya memang sudah turun sekali gitu, atau memang masih ada folikelnya. Maka tadi ada biopsi, untuk melihat sebetulnya nggak semua pasien POI itu masih punya cadangan. Nah, yang nggak punya ini nggak bisa diapa-apain. Sama ya, Dr. Kemal waktu di Jepang juga gitu ya. Cut off-nya sih belum ada. Cut off estrogen belum ada, nggak ada. Sama protokol? Protokol Apalagi nggak tahu. Jadi memang ini PRP ini memang protokolnya belum betul-betul sama, yaitu ke Tommy, Dr. Mila, Prof. Iko tuh beda-beda. Nah, jadi memang ya mungkin kedepannya sih ada yang lagi yang mau sharing, ya mungkin Dr. Bilan. Mau nanya Mbak Dr. Mila, kalau misalkan kita sudah melakukan khusus pasien POI ya, biasanya kan mereka memang tujuannya harapannya sebenarnya masih ingin hamil gitu. Dan biasanya kan pasien-pasien itu memang akan masuk ke program FIF gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan PRP dan ternyata ditemukan katakanlah 1 atau 2 folikel gitu, namun FSH-nya masih tinggi sekali gitu, estradiolnya juga masih sangat rendah. Apakah kita tetap melanjutkan stimulasi atau bagaimana? Karena kan takutnya FSH segitu tinggi masuk stimulasi juga tidak respon atau bahkan anti-folikel syndrome. Iya. Sebetulnya kita menemukan FSH tinggi bukan cuma pada kasus POI ya, Dr. Bilioni. Kadang-kadang pada diminished ovarian reserve pun kalau kita cek FSH-nya udah bisa 18 gitu ya, dengan LH yang udah tinggi. Kalau pasien-pasien seperti ini ada baiknya kita cek di awal, karena pengalaman kalau kita tidak cek di tengah-tengah bisa pecah. Ya, nah terus bagaimana caranya? Ada suatu penelitian yang mengkombinasikan GNRH agonis
dengan PRP. Oh. GnRH agonis pasti FSH LH akan turun nanti pada saat. Jadi harapannya bisa kita menggunakan yang 3 bulan. Lalu kita mulai di awal pada saat kita suntik GnRH agonis diharapkan 3 bulan ketika GnRH-nya setelah 3 bulan itu diharapkan pasti turun. Karena saya pernah melakukan stimulasi, awalnya hanya menggunakan CHOP protokol, AMH-nya 0,2, ada folikel antral basal 2. Kemudian saya nggak cek FSH sama LH. Berarti ini DOR ya? DOR. Kemudian stimulasi, pas mau OPU di USG pecah. Oh. Jadi nggak jadi OPU. Nah akhirnya yang kedua saya suntikin obat yang 6 minggu untuk menurunkan FSH. Kemudian pas mulai FSH dan LH-nya turun, ya alhamdulillah berhasil dapat 2. Jadi suntik berbarengan dengan PRP. Nah, kalau untuk PRP ini begini dong, saya nggak pakai PRP. Kalau yang untuk POI berbarengan bisa, atau cara yang lain pakai progestin. Oh. Iya. Nah, kalau menggunakan progestin, sebenarnya gini, kalau kita tidak menggunakan apapun, ada baiknya untuk melihat evaluasi FSH-nya turun nggak sih? Iya. Nah, tapi kalau kita sudah menurunkan di awal kan nggak bisa dievaluasi. Nah, tapi kadang-kadang baiknya kalau pakai GnRH ya pas saat kita mulai FSH-nya udah turun. Nah, cara yang lain adalah kasih aja dulu PRP-nya. Ketika kita akan mulai, folikelnya udah mulai kelihatan, kasih progestin, nortisteron asetat atau Provera. Berbarengan dengan rekomendasi FSH. Iya, yes, betul. Atau di awal, dok. Biasanya saya kasih di awal nortisteron asetat, lalu cek lagi kalau sudah turun FSH-nya baru mulai. Itu bisa sampai 4 turun dari 100. Tapi folikelnya akan bertahan selama kita memberikan progestin. Tetap nggak masalah. Maksudnya dia kan, itu kan folikel akan bertumbuh, akan eventually dia ovulasi. Kan kita kan ke PRP nih, lalu kita nggak mau stimulasi, kita ada ketemu nih ada folikel antral basalnya, katakanlah 1 atau 2. Lalu kita berikan progestin. Nah folikel itu tetap akan bertahan kan? Karena kan dia akan atresia juga eventually. Enggak. Dia tidak akan mengikuti pola orang normal. Nggak akan mengikuti pola orang normal. Karena kalau kita berikan progestin, pasti nggak akan terjadi pertumbuhan folikel sampai ke preovulatory folikel. Dan kita bekerja di tahap gonadotropin independen sebetulnya. Jadi walaupun kita berikan GnRH untuk menekan mensupresi FSH dan LH, mau 6 bulan misalnya, belum tumbuh mau lanjut 6 bulan, nggak ada masalah. Karena kita bekerja di gonadotropin independent stage. Gitu. Dan pasti nggak akan dia terus jadi ovulasi dan hilang dengan ada progestin. Itu nggak akan, ya. Progestinnya berapa lama diberikan? Saya coba memberikan selama 10 hari, saya cek itu kadar FSH 15 hari. Saya pernah berikan 15 hari, saya cek FSH-nya dari 100 tuh turun jadi 9. 15 hari kalau nggak salah 20 hari ya. Terus kemudian saya lanjutkan lagi 10 hari lagi jadi 4. Dosis berapa? 1 hari 10 mg? Nortisteron asetat 15 mg per hari dong. Atau dokter boleh pakai Provera 10 mg. Nanti dicek dulu aja. Kalau di tempatnya kalau murah dia pakai estrogen sih. Atau pakai Cyclopropinova juga, pakai estrogen. Estradiol Valera juga bisa. Apa aja pokoknya buat nurunin. Setelah turun langsung stimulasinya dimulai. Dimulai, kalau FSH-nya FSH langsung sama masuk. LH-nya udah turun baru dimulai. Dan itu boleh tetap diberikan selama kita mulai stimulasi. Dan mungkin pasiennya tidak perlu setrotype. Gonadotropin antagonis. Dokter Tommy ada pendapat atau sharing pengalaman mungkin? Pengalaman aja ya. Jadi benar, jadi memang problem dari penggunaan PRP pada namanya kita mau ovarian rejuvenation istilahnya. Itu memang pertama adalah problemnya adalah pertama persiapan untuk atau untuk persiapan PRP-nya itu sendiri kita belum ada standar ya, belum ada standar. Bagaimana persiapan PRP yang baik? Tadi ada Dr. Milo sudah menyatakan bahwa harus ada activation ya. Artinya harus diaktifasi lagi. Kemudian harusnya kita juga tiap pasien itu akan berbeda ya. Harusnya idealnya adalah kita punya standar dulu yang bagus PRP itu begini nih gitu ya. Kemudian kita cek dulu kan kalau pasien itu sudah diambil darah, kemudian diambil PRP-nya, kemudian kita cek dulu apakah benar growth factor yang kita inginkan itu sebenarnya ada di situ. Kita sebenarnya belum bisa mengecek itu semua karena banyak sekali growth factor. Dan yang kedua adalah standar pada saat kita pemberian injeksi intravariumnya. Jadi belum ada sama sekali. Dan itu yang penting menurut saya karena selama itu belum ada berarti
ini belum bisa kita anggap sebagai mainstream alasan medis treatment mainstream ya yang kita berikan kepada pasien. Jadi mesti hati-hati kita sebagai objek, sehingga nanti mungkin bagaimana kita untuk masalah legalnya, karena saya tahu teman-teman sudah banyak yang menggunakan, sudah banyak melakukan. Jadi mungkin dari UVRI nanti kita berbicara juga apakah nanti itu akan masuk ke guidelines dari paling tidak di bagian itu, karena untuk kasus-kasus yang memang nggak ada obat lainnya ya. Maksudnya kan kalau udah POI itu sudah kalau kanker udah terminal ya, jadi sudah nggak ada obat lagi. Sebenarnya itu bisa masuk ke situ. Sehingga nanti kalau kita nanti memberikan izin sebagai treatment pada pasien itu karena kalau enggak itu harus masuk dalam penelitian berbasis pelayanan. Ya, jadi itu yang mesti kita ngerti. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan data seperti ini, kita belum ada payung hukum penelitian berbasis pelayanan itu sudah berjalan di RCM untuk stem cell. Karena stem cell itu kan memang juga sama belum mainstream treatment, belum ada di guidelines. Jadi semua pelayanan yang kita pakai stem cell itu harus ada etiknya, harus ada informan penelitiannya dan sebagainya. Terus yang berikutnya mungkin saya komentari bahwa tadi memang beliau sudah jelaskan bahwa efek arti ke ovarium ini kita belum tahu ya, masih hipotesisnya masih banyak sekali dan penelitiannya yang banyak tidak ada di binatang yang bisa melihat tadi apa yang sebenarnya dipengaruhi. Cuma yang jelas adalah kalau kita lihat pengalaman klinis sehari-hari, folikel tadi dokter bilang bahwa folikel ada dua, TOI, mas kita lihat ada folikel nih satu-satu di kanan kiri gitu ya. Tapi begitu dikasih gonadotropin nggak tumbuh, itu khas sekali TOI. Kalau DOR kita kasih gonadotropin tumbuh, karena ini masih mens ya. Kenapa? Karena stroma dari pasien-pasien TOI itu beda sama pasien DOR. Stromanya sudah berbeda, vaskularisasinya sudah tidak ada, jadi environment-nya berbeda antara TOI dengan DOR. Jadi itu yang mesti diperbaiki, yang kita harapkan bisa diperbaiki dengan rejuvenasi seperti anti dan atau disinfektan atau stem cell untuk perbaiki microenvironment-nya. Jadi benar loh, poolnya folikelnya nggak akan tumbuh, nggak akan bertambah, tapi itu aja. Tapi kalau kita perbaiki environment-nya, kita harapkan folikel yang tadinya nggak bisa tumbuh nih, karena cuma dasar granulosa doang gitu, nggak ada pembuluh darahnya, nggak ada steroidosis tidak bisa terjadi dan sebagainya, itu bisa diperbaiki. Dan mungkin nanti harus ada penelitian dari kita juga terlibat untuk tadi kita melihat nih protokol yang baik gimana sih. Kalau memang secara teoritis itu aktivasi folikel itu memakan waktu sampai 3 bulan, mungkin ya kita akan ikuti seperti itu sehingga nanti misalnya nanti jadi treatment yang kita bisa lakukan pada pasien itu harus satu protokol. Ya, satu lagi sih sebenarnya memang di dalam sertifikat kompetensi kita belum ada loh ya, intraparent injection of PRP. Jadi memang itu urgent buat kita masukin, soalnya ini dikerjakan oleh teman-teman semua kan. Jadi kalau dan memang dibandingkan OPO lebih sulit untuk ini karena kan memang ovariumnya kecil ya. Jadi hati-hati banget sih memang. Semoga sih bisa kita update ya. Oh, laparoskopi lagi mahal banget tapi. Laparoskopi. Bisa. Kalau di RSPAD bisa. BPJS. Pasien-pasien misalkan dengan riwayat kista endometriosis sebelumnya atau memang saat ini sedang ada kista endometriosis dengan potensi ya biasanya mereka mungkin masih dalam kategori DOR belum POI gitu ya. Apakah pemberian PRP ovarium ini bisa mencetuskan endometriosisnya? Kemudian yang kedua, kan kita tahu beberapa kelainan genetika itu bisa potensi menjadi faktor resiko kanker ovarium gitu, seperti BRCA2 mutation misalkan gitu. Nah, apakah kita perlu men-screen sebelum kita memberikan sesuatu yang mengaktifasi stroma ovarium? Saya nggak tahu jawabannya. Dokter Kanadi mungkin ada insight kalau ada endometriosis. Saya coba cari sebetulnya endometriosis PRP karena kan DOR itu juga berkaitan dengan endometriosis, nggak keluar. Dalam review pun nggak keluar tentang endometriosis. Jadi saya nggak tahu apakah
masih bermanfaat atau malah jadi menginjus endometriosisnya? Mungkin Dr. Kanadi bisa menjawab. Ya, kalau kita lihat endometriosis pasti stem cells merupakan salah satu pemicu. Dan kalau kita kembali pada teori repair, repeated tissue injury and repair, di mana terjadi niche akibat terjadinya trauma yang berkelanjutan, maka salah satu reaksi pertama yang datang tadi sebagai mekanisme radang adalah datangnya platelet. Justru datangnya platelet ke situ sama seperti efek PRP, dia melepaskan banyak sekali growth factor dan berbagai substance yang justru akan memicu terjadi metaplasia. Terjadi metaplasia yang berujung kepada terjadinya endometriosis. Jadi retire itu salah satunya dimediasi oleh platelet. Nah, ini merupakan salah satu hal yang juga penting tadi disampaikan. Tapi saya ingin memberikan insight sih sebenarnya pada acara ini bagus sekali. Cuma saya pikir ada satu segmen yang hilang. Karena kita ini kebetulan kan ingin melakukan enlightenment. Jadi dari aspek yang sifatnya basic. Sebenarnya akan lebih baik sebelum Dr. Mila memberikan kuliah yang sangat bagus tadi, ada segmen untuk kembali pada fisiologi. Fisiologi tentang follicular recruitment gonadotropin independent dan gonadotropin dependent. Nah, di situ sebenarnya ini sekarang aplikasinya nih. Nah, sayangnya kita belum membahas secara langsung ini apa yang terjadi pada fase gonadotropin independent dan kemudian gonadotropin dependent. Kita terjebak sama ilmu praktis, apa yang harus diberikan, berapa dosisnya dan segala macam. Justru menurut saya konsep yang paling penting dalam penanganan ini adalah memegang fisiologi dalam gonadotropin independent. Karena tadi Dr. Mila bagus sekali menyampaikan ini beda antara membangunkan oogonium dengan membangunkan preantral masuk ke dalam fase antral. Ini beda banget. Di mana peran FSH di situ? Karena ada fase gonadotropin independent. Karena dulu waktu saya pertama kali masuk divisi juga sama, ya senior itu cuma bilang kalau ada kasus kayak gini turunin aja FSH-nya. Tapi kenapa diturunin FSH-nya? Emang kenapa? Itu kan kayak istilahnya kayak membohongi diri sendiri orang yang udah dalam keadaan hipergonadotropin hipogonadisme lalu ditekan entah dengan pil KB kombinasi beberapa bulan lalu atau diberikan agonis untuk turun FSH terus kemudian distimulasi. Ini apa maksudnya? Nah, menurut saya ini yang paling penting adalah kita melihat ini peran FSH di situ apa, peran AMH di situ apa, baik pada gonadotropin independent atau gonadotropin dependent. Terus tadi mau menggunakan estradiol atau progestin, menurut saya ini yang harusnya kita bahas sih, jangan terlampau. Atau mungkin Dr. Mila bisa. Sekalian dijawab. Nanti, soalnya kalau nggak kita pulangnya jam berapa itu? Ini aja nge-direct orang buat 2 topik sih. Dari sponsor lain. Ya, itu kan kajian itu kan sebenarnya di luar dari spektrum acara sih. Itu kan kayak mau bikin kuliah. Menurut saya nanti mungkin adalah sesi sendiri. Awas dong, kajian dibubarin. Kajian mau Ramadan emang harus banyak kajian. Ada lagi, Dr. Mila, kalau saya dibandingkan dengan yang drug free in vitro activation, jangan-jangan karena ditusuk-tusuk jarum oleh Dr. Mila itu dia teraktivasi. Bukan karena PRP-nya. Iya, saya juga mikirnya gitu. Tapi ternyata ada penelitian yang menyatakan bahwa dia menggunakan kontrol. Yes. Oh, ada ya yang modification. Jadi memang dia bisa bilang bahwa itu bukan karena. Tapi di orang yang sama. Hah? Di orang yang sama. Di orang yang sama. Terus endpoint-nya apa dia melihatnya antara dua itu? Eh, Antrafollicle doang berarti kan AMH-nya kan pasti circulating. Iya, aku lupa ya apa ya. Tapi memang ada yang menggunakan sham dan dia bisa bilang ini bukan karena aktivasi, bukan karena hiposignal pathway karena ditusuk-tusuk. Oke. Itu yang dari Ciankin itu. Oke, tadi tikus ya, Sham, kemudian PRP, terus not control. Dan Soalnya ini- strukturnya ovarium tikus sama Beda, manusia ya. beda banget sih. Tapi ya itu lah evidence-nya kita baru pada tikus kalau mau lihat. Dan yang Ciankin itu memang dia ini bagus, folikelnya naik, kemudian berat ovarium juga naik, jadi stromanya meningkat. Tikus soalnya jadi satu. Iya. Dokter Ada. Kemal, aku mau Siap. tanya lagi dong untuk kompetensi tadi
Kalau kompetensi sebagai spare itu kan OPU-ET itu bisa dipakai untuk intraovarian injection of PRP sebetulnya kan? Atau kompetensi laparoskopi kalau untuk pemberian PRP per laparoskopi itu bisa nggak di legalnya? Saya nggak bisa jawab sih, kalau legal kan harusnya tertulis apa adanya ya, artinya kan kayak misalnya apa ya, polipektomi kan harus disebut bahwa hysteroscopy polipektomi, bukan cuma polipektomi kan, seperti bilang oocyte pickup kan ya berarti buat oocyte pickup pada siklus beta bu. Sementara kan yang kita kerjakan kan intraovarian PRP completely different sebenarnya, baik yang transvaginal ya. Saya rasa sih kalau laparoskopi sih nggak mungkin nyasar ya, salah. Tapi yang gariskan tuh yang Gariskan dari vaginal sih. Cuma kita di swasta juga jadinya bingung, jadi kita legal atau tidak melakukan injeksi intraovari? Saya Kalau kira orang legal. laparoskopi gitu. Saya kira legal, karena yang pertama memang kompetensi ini hanya diberikan kepada kita. Siapa lagi dari objek yang bisa melakukan seperti itu sesuai dengan kompetensi dasarnya. Jadi kalau kita membuat kompetensi itu spesifik mungkin, itu justru akan jadi bumerang. Karena lawyer itu akan melihat ini spesifik kok yang ini nggak ada. Jadi buatlah kompetensi global mungkin. Justru di situ dokter Apin, bahwa semuanya di dokumen negara standar kompetensi dokter obgyn itu spesifik loh. Itu pengennya lawyer. Oh iya, bukan kita itu bukan masalah pengen lawyer atau enggak, tapi dokumen negara sih dok. Betul. Ya dokumen negara kalau udah lihat yang dari konsil kedokteran, Iya. nggak ada salahnya, semua itu bisa dimasukin kembali. Artinya seperti halnya laparoskopi, kenapa sekarang ada kehebohan bahwa obgyn umum nggak bisa laparoskopi steril, karena memang di dalam dokumen negaranya tidak ditulis gitu. Jadi kita bukan masalah dari organisasi profesi doang sih, jadi semuanya harus diupdate lagi ke dokumen negara dari konsil kedokteran, karena itu yang dipegang, bukan dari organisasi profesi. Mohon nambahin sedikit Dr. Kemal, jadi ini kalau kita berkaca pada stem cell ya, karena di SCM ini kita punya unit stem cell, dan itu semua jadi bukan masalah kompetensinya juga sih, kalau stem cell itu juga injectionnya intraartikular pada ortopedis segala macam ya. Mereka Itu menulis nggak loh. mereka melakukan Di dalam standar kompetensi mereka nulis Menuliskan. artikel. Tapi yang penting adalah indikasinya gitu loh. Ini PRP stem cell ini masuk nggak sih untuk POI indikasinya? Kalau belum ada di guidelines, belum ada di BPK, itu jadi problem. Betul. Rumah sakit nggak akan bisa bela apa-apa kalau terjadi sesuatu. Jadi makanya di RCM ini bilang kalau misalnya kamu melakukan itu, ya udah masukin dalam penelitian, ada etiknya, ada fase penelitian. Gitu. Berarti mungkin sementara bisa di Nah, jadi yang Penelitian dilakukan misalnya multicenter multicenter, aja. penelitian multicenter bisa buat jadi payungnya. jadi payungnya, kemudian nanti kita bikin protokol yang sama semua baru bisa. Saya rasa gitu sih. Iya, kayaknya itu lebih aman sih. Iya. Itu nanti bosnya kembali Buruan dong, Dr. Tommy bikin bikin protokolnya, multicenter study aja, jadi study. kayak legal juga. Jadi kita bisa ikutan gitu di payung yang sama. Kasus di mana? Iya, tapi kan soalnya dikerjain sampai hari. Dikerjain, itu udah lagi dikerjain juga. Iya, dikerjain banyak kemudian sih. Cuman kan legalitas. Kalau lawyer ya lihatnya di dalam peraturan itu ya lihat dari konsil kedokteran gitu, bukan dari organisasi profesi. Tahu sendiri-sendiri. Ya, Prof Iko ya. Halo. Iya Prof, kedengeran Prof. Ya. Oke. Saya jelas nggak? Jelas. Masuk ya? Masuk. Jelas ya? Oh, oke. Boleh kayaknya kita langsung. Sorry. Ini jelas nggak? Jelas, Prof. Oke. Sorry, tadi pesawatnya delay, baru lagi ngebelah. Ya, terus saya ada rapat di psikologi Kang Uwin jam 1 ini saya di sini. Oke. Silakan Prof. Sedikit saja saya melanjut. Ya, sedikit kita melanjutkan diskusi kita pagi hari ini ya. Mungkin sudah beberapa kali kita berdiskusi tentang PRP yang fokusnya
saat ini kita bersama pada unresponsive thin endometrium. Disebut sebagai unresponsive memang karena ada yang berkasus yang saya yakin teman-teman sudah banyak perbincangkan, sudah pasti dengan tipis yang sebenarnya dia tidak ada patologi apapun, tetapi dia tidak responsif. Itu bisa dibuktikan di unresponsive thin endometrium. Ada juga kasus-kasus thin endometrium yang memang ada patologinya, Ya, kalau kita lihat, putus kita jelek ya semua. Putus ya? Halo? Putus ya? Iya, Prof. Ya, Prof. Halo? Iya, iya. Mungkin tadi, pada pakai hotspot UI itu. Ya. Oke, jadi secara singkat kan terbukti ada tebalan endometrium itu atau berapa sih how thin is too thin gitu ya, berapa tipis sih sebenarnya kita nyatakan bahwa endometrium tipis ya. Sebenarnya itu juga kita sering disebutkan endometrium adalah ketebalan endometrium yang cannot reach the threshold untuk implantasi embryo. Berapa yang bisa implantasi? Ketebalan berapa yang belum bisa implantasi? Ada 8 mili, most likely, atau lebih dari 8 sebagian besar. Oleh karena itu, kalau kita evidence orang cukup banyak menyatakan 6, even either 6 or either 7 mm, threshold of thin endometrium. Walaupun di bawah 6%, ya, tetapi kita lihat the thinnest endometrium 3.7 ya untuk kakak berpress. Ya, tetapi oleh karena itu pada kasus thin endometrium kita menyepakati mungkin adalah ketebalan endometrium yang tidak adekuat untuk terjadi implantasi embryo. Ini yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ya secara patologi teman-teman pasti sangat banyak mengalami menjumpai kasus Indonesia ya, atau syndrome, trauma karena infeksi, repeated atau agresif uretat, severe endometritis seperti ini. Kemudian thin endometrium memang dia high blood flow independent. Ini saya kira decrease kan masalah dan sangat sulit diatasi ya. Decrease VEGF expression dan high blood flow resistant or impedance. Ya, belum teman-teman yang sekarang terkait dengan vascular development juga masih belum masuk segmennya. Dan saya kira ini juga cukup banyak ya bagaimana orang melakukan intervensi, dan saya kira ini modalitas termasuk di sini adalah stem cell, BCRF dan juga PRP. Saya kira ya bagaimana kita mencoba memperbaiki, kuncinya adalah mencoba memperbaiki vaskularisasi sebenarnya. Vaskularisasi tetap endometrium blood flow ya, yang kemudian berujung kepada kemampuan endometrium untuk menangkap dari embryo. Saya kira itu kata kunci yang sangat penting kalau kita berbicara thin endometrium with endometrial receptivity ya, kita bicara itu, tidak berbicara angka. Ya, kemudian systematic review ya, orang sudah melakukan systematic review, treatment approach, hormonal treatment, which is ya, ini yang paling harus kita lakukan ya, exposure dengan estradiol valrate ya, sama dengan 6 mg, 8 mg, even 10 mg daily, vascular ya, orang banyak menggunakan vaginal sildenafil, growth factor, growth hormone, yang beberapa studi menyatakan growth hormone bisa memperbaiki. Tetapi kalau kita lihat ya di sini kebanyakan yang seperti kita lihat seperti 0,5 sampai 1 mili rata-rata dilakukan day 10, between day 10 sampai day 14 ya. Ada yang juga sampai day 18 ya. Tapi masuk dalam kategori follicular activity. Sebagian besar orang setuju bahwa
terapi growth factor ya PRP itu dilakukan pada fase folikular sebelum memasuki fase luteal atau sebelum kita melakukan exposure endometrium dengan progesterone. Karena tadi intinya adalah kita improving the blood vascular supply, seperti itu juga memperbaiki growth factor dan sebagainya yang ada di fase folikular sebelum nanti kita menentukan. Kemudian kita lihat bagaimana summary-nya terhadap evidence-based medicine ya. Kita lihat di sini ini adalah yang warna biru tua ya, ini pin endometrium. Grafiknya low to moderate evidence ya, ini radio unclear, termasuk unclear adalah PRP ya. Kalau no evidence ya ini no evidence ya, channel unclear di sini aku udah disebut no evidence. Jadi kalau PRP yang unfair effect, memang unfair effect bisa karena metode persiapan PRP-nya berbeda-beda, ya, kemudian dosisnya juga masih berbeda-beda, sangat bervariasi dari commercially available kit dengan number of yang di ke dalam metode itu bisa berbeda-beda. Seperti plasma, PRP, masuk dalam recruitment inti endometrium dengan Acton syndrome ya. Kalau kita lihat ini bahwa ini ada type kalau adhesion, tapi ambil epithelial cell ya, sel yang PRP termasuk di sini ya. Dan termasuk di sini upaya-upaya kita untuk memperbaiki resepsi endometrium itu ya. PRP ya, saya kira teman-teman sudah banyak melihat dan mempelajarinya dan ini ya. Jadi masalah adalah pemerintah sudah berimbau PRP kit yang sangat bervariasi, termasuk kecepatan melakukan sentrifugasi, berapa banyak jumlah PRP yang akan diintroduce. Jadi saya kira the different concentration platelet dan leukocyte ini sangat penting. Ini penelitian ke depan nih. Ini penelitian ke depan yang bisa dilakukan oleh anak trainee ya, atau penjara mempertajam evidence. Karena saat ini orang tadi kita tidak jelas kapan dosisnya ya, tidak jelas kapan proses yang diintroduksi ke dalam intrauterine ya. Ini saya kira tadi PRP yang mungkin dan video sudah cukup banyak ada yang perlu belajar yang antisipasi kita baru terlihat di double besar nah antisipasi dan dia pikiran ini bermakna ya seperti itu baik ini chemical pregnancy dan chemical pregnancy ya. Kemudian nih saya kira salah satu studi yang cukup baik membandingkan PRP pada kasus RAF, repeated fantasy phenomenon atau both repeated fantasy dan endometrium. Saya kira ini prosedurnya mereka perform gen type di hari 1 sampai 15 baru dimasukkan PRP ya. Dengan kalau dilihat evaluasi paling masih di bawah 7 menitnya detiknya lebih dari 7 menit. Ini yang sering kali kita udah memasukkan 1 kali, kita akan evaluasi di 3 sampai 4 hari. Kita tancap dok. Ini sebentar. Oh pakai roll film. Bagaimana treatment PRP pada kasus-kasus TE dan RAF ya. Kita lihat di sini kita cukup baik ya, proportion dan age-nya sama, kemudian juga proporsi property reserve ya, expansive age, teman juga sedikit. Kita lihat ya tidak selalu karena teman hanya rendah sekali ya, sedikit sekali, sekitar 6 ya, ada paling tinggi di 14%. Kemudian infusion per cycle ya, the number of infusion per cycle kita lihat ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang beda 3 kali. Sebagian besar memang di 1 kali 2 kali, sebagian besar ya. TE, RAF dan seperti itu. Kemudian bagaimana respon ya, respon in case of recurrent foundation failure and thin endometrium. Dan kita lihat di sini di endometrial thickness by cycle
Ini endometrial thickness ini pada kasus rape, ini pada kasus thin endometrium, ini pada kombinasi ya rape ditambah thin endometrium. Saya lihat after final PRP, the final PRP itu semua improving ya, semua improving. The thickness, the endometrial thickness can increase. Jadi ini data yang cukup menarik. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana embryo transfer, kita lihat saja kalau live birth. Kita lihat in live birth, ya pada reproductive cycle, dan ini ya dia benar ya. Jadi di kasus semua ini complete operation live birth-nya operation 1,2 ya, 1,2. Sebelumnya kan di previous cycle hanya 2%, naik di 19% ya. Kalau di thin endometrium sebelumnya previous cycle 5,6 jadi 16. Recurrent implantation failure 2,1 menjadi 23%. Ya, udah. Kalau kombinasi, ya ini kombinasi memang masih tidak terlalu sebaik. Tapi oke kan, line birth-nya juga oke. Jadi kalau kita lihat line birth-nya dia membaik. Apakah dia di thin endometrium, apakah dia di recurrent implantation failure, apakah dia kombinasi recurrent implantation dan light dan thin endometrium. Artinya apa? Artinya instead of the thickness of endometrium, ada suatu hal, ada hal lain yang mempengaruhi bagaimana PRP bisa meningkatkan success rate, gitu ya. Bukan hanya it's not a matter of the thickness of endometrium, tapi ada yang lain gitu. Yang that, apakah ada DDR, apakah dia juga memperbaiki blood flow, itu sangat penting. Kita bisa lihat tuh, bagaimana endometrium blood flow itu meningkat ya pasca PRP. Bagaimana ekspresi gen proimplantasi itu juga meningkat pasca PRP. Saya kira ini sangat menarik ya kalau kita ingin melihat sejauh mana peran PRP. Jadi data kita nih, mohon maaf belum diupdate ya, ini sampai akhir tahun lalu, saya kira bulan Desember November sudah cukup banyak yang penambahan kasus nih, segera akan kita update data-data yang sangat baik ya, data-data yang sangat baik dari PRP pada kasus-kasus recurrent implantation failure dan juga kasus-kasus thin endometrium yang kita bisa lihat. Walaupun ini ya kita masih medianya masih antara 5 sampai ada yang beberapa 10 pada kasus RAS itu kita harus campur ini. Ini kita tidak memisahkan kasus thin endometrium dengan kasus RAS. Tetapi delta endometrial thickness-nya saya kira median 1,2 ya. Dan pregnancy confirm 37% ya. Kita lihat kalau satu ini 1.5 lebih baik ya. Biochemical pregnancy dan clinical pregnancy kalau 2 kali dia lebih baik dibandingkan sekali. Dan 2 kali kita biasa melakukan intrauterine infusion itu antara 10 hari, antara 10 sampai 15 hari estradiol valent pada HRT cycle. Kita masukkan 1 cc, kemudian evaluasi 3-4 hari, masukkan yang kedua, kemudian baru lakukan exposure progesterone. Ya, pada beberapa kasus yang kita tidak melihat itu sebuah thin endometrium, maka once saja sekali cukup. Ya pada repeat implantation 2-3 kali gitu ya, dia gagal. Kemudian setelah 10 hari masih baik, ya kemudian segera besoknya kita berikan PRP, begitu. Kemudian 4 hari kemudian langsung kita ET. Jadi kita melakukan PRP saat pasien sudah terekspos dengan progesterone hari pertama atau hari kedua. Ya masukkan 3 hari kemudian frozen embryo transfer, dan itu cukup baik ya kasus treatment. Kita lihat kalau bukan pada kasus thin endometrium, jadi ada interval 3 hari itu cukup baik ya untuk bisa meningkatkan endometrial fertility pada kasus-kasus recurrent implantation failure seperti itu. Ya. Jadi ini yang saya katakan tadi, ini hal yang sangat menarik ya untuk kita kaji ya bagaimana sebenarnya nanti ya kalau kita tidak melakukan embryo transfer, ya, nah kita bisa seperti apa? Kita melihat betul. Dan apakah kita aspirasi, kalau kita bisa aspirasi dengan menggunakan kateter kita lihat gen-gen proimplantasi itu bisa kita lihat, kemudian diukur juga dengan USG bagaimana endometrial blood flow ya, itu bisa kita lihat untuk meyakinkan peran PRP ada sejauh mana ya begitu ya, baik pada kasus thin endometrium maupun pada kasus repeat implantation failure. Saya kira ini ke depan sangat menarik ya, dan semua kalau kasus kita melakukan single plastic transfer ya. Ini juga beda ya, ini harus jelaskan kita buat desain yang baik ya. Kalau kalian lagi-lagi kalian setuju dengan analisis ya, itu sih rata-rata hampir sama sebenarnya. Ya, ada orang melakukan evaluasi sebagai besar pada follicular phase, ini randomized control trial, kita lihat
underwent itu saya kira 48 jam sebelum attack dia PLP-nya ada yang 48 jam. 48 jam itu supaya kita juga melakukan itu. Jadi timing juga penting. Kita lihat timing, frekuensi, timing, dosisnya pelan-pelan, ya kemudian molekul-molekul apa yang meningkat, masuk struktur. Ini saya kira hal-hal yang harus kita buktikan untuk meyakinkan untuk meningkatkan evidence, yang meningkatkan level of evidence dari manfaat PRP pada kasus-kasus lead endometrium ataupun recurrent endometrium. Saya kira sampai di sini saya kira Dr. Kemal saya cukupkan sebagai pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Iko untuk presentasinya yang sangat aplikatif. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau diskusi tentang penggunaan PRP pada teen endometrium, silakan. Ya, silakan Dr. Halif. Terima kasih Dr. Kemal. Dengan Kalif, Prof. Mohon izin bertanya, Prof. Tadi sudah Prof presentasikan mengenai PRP untuk teen endometrium ini kan sangat cukup berhasil. Bagaimana dengan kasus Asherman syndrome, Prof? Apakah cukup keberhasilannya bagaimana? Mohon share. Sama satu lagi, Prof, PRP dengan warm patch itu bagaimana, Prof? Mohon share pengalamannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang bagus. Pertama, isu tentang Asherman syndrome. Kalau Asherman syndrome, sebagai Asherman syndrome kita bicara cuma kan ada gradingnya, ada yang mild, ya ada yang mild, minimal, ada yang moderate, ada yang severe. Saya kira Asherman syndrome yang jadi masalah buat kita adalah yang ini. Kalau sudah severe, nah yang itu jawabannya. Amat sulit untuk mengidentifikasi endometrium. Nah ini penting. Jadi kalau kasus yang severe ini kasus yang berat. Tapi kalau yang mild moderate, sebagian besar kita lakukan edusalisis, kemudian dipasang barrier. Ya, ini cukup bisa yang kita bisa antisipasi cukup dalam treatment dia akan reversible. Tapi pada yang severe, nah ini mungkin instead of kita melakukan edusalisis dan pemasangan barrier, kemudian kita memberikan hormonal treatment, PRP mungkin telurnya ada di. Ya itu yang saya kira ini juga harus dilakukan studi ya. Kita bedakan bagaimana rolnya PRP pada berbagai macam grading Yang kedua, bagaimana kombinasi PRP dengan WOMPAD? Ya, WOMPAD ini memang levelnya sedikit lebih dari di atas PRP ya kalau kita lihat secara patofisiologi, karena dia adalah cell treatment karena ada dua dia kombinasi treatmentnya, dia pasang barrier karena ada amnion dengan balon. Dan yang kedua dia ada amnion epithelial cell, dan yang ketiga juga dia bisa dikombinasi dengan sel endometrium ataupun dengan stem cell. Ya, jadi ini sedikit lebih tinggi strateginya dibandingkan dengan PRP. Tetapi kalau studi kita yang ada sekarang sebagian besar kasus-kasus WOMPAD itu ada pada kasus-kasus endometritis TB, endometritis TB dan severe dari Asherman syndrome. Sebagian besar kita itu menggunakan WOMPAD. Kedepan kita belum tahu nanti apakah WOMPAD ini juga akan bermanfaat pada kasus-kasus unresponsive teen endometrium without pathology. Yang benar-benar unresponsive teen endometrium tanpa Asherman, ya tanpa endometritis sendiri, jadi head to head. Apakah WOMPAD dibandingkan PRP mana lebih unggul dibandingkan dengan hormonal treatment? Saya kira tidak aman. Saya kira seperti itu. Dr. Halif, Dr. Kemal terus terang ini sangat menarik ya studinya bila kita bisa studi bisa kita kembangkan bila kita bicara tentang unresponsive teen endometrium, PRP dan juga self treatment ya dengan WOMPAD. Demikian, Dr. Halif, terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Iko. Ada lagi dari teman-teman ya, silakan. Harus di sini biar kedengaran, Prof. Pakai ini. Prof. Ya. Selamat siang, Prof. Viviani. Prof. izin nanya, menurut Prof lebih bermakna kalau kita memberikan PRP endometrium dengan menggunakan kateter seperti biasa atau lebih baik dengan subendometrium dengan hysteroscopy? Sorry, apa dengan kateter biasa atau dibandingkan dengan hysteroscopy? Subendometrial Oke. Ya, ini juga menarik ya. Kemarin saat saya bicara di India ya, di ISAR itu
terjadi diskusi cukup panjang. Saya minta tentang regeneratif medicine untuk regeneratif medicine dalam tentang PRP. Ya ada studi memang yang melakukan injeksi sub endometrial PRP injection dengan menggunakan endoskopi. Ya, tetapi sekali lagi memang masih inkonklusif karena jumlah studinya belum banyak. Saya pribadi secara empiris saya pernah melakukan itu dengan endoskopi, ya dengan selang distensi dengan water irrigation, sampai intracapumitri, air saya stop, kemudian pakai jarum opu, saya suntikkan di 4 titik ya, anterior, lateral kiri kanan dan posterior, hati-hati. Sayangnya memang kasusnya kasus yang berat ya, nuclear adhesion dengan endometritis ini, sehingga saya belum bisa melihat perbedaannya. Begitupun juga orang dia menyatakan perbedaannya dia belum bisa lihat. Apakah intrauterine injection ataupun sub-endometrial injection. Yang kedua, ada studi yang melakukan ultrasound guided. Jadi penting sekali ultrasound guided. Beberapa kali saya melakukan dengan dokter kita ya, beberapa kali. Ultrasound guided meyakinkan bahwa infus yang dari PRP kita tidak terlalu banyak keluar ke rongga peritoneum. Jadi kita lihat betul ujung kateter ada di mana, di tengah, kita spill pelan-pelan, sehingga dia tidak tumpah mana-mana. Itu salah satu prosedur yang cukup baik ya, ultrasound guide. Meyakinkan bahwa PRP kita terbanyak di intrauterine catheter. Begitu, dokternya Pak Mila tadi. Iya nih Prof. Prof, kalau pas waktu UAS ultrasound guidance, kalau kita memberikan melalui kateter, itu posisi pasiennya itu apakah dia sebaiknya di 0 degree atau dia seperti apa supaya menghindari supaya ada sebenarnya normal position oke. Normal position oke. Terus terang saya belum pernah membandingkan apakah ada normal position atau polar position. Ya, dia ambil dengan polar position saya belum pernah membandingkan. Tapi boleh-boleh saja. Yang paling penting dengan ultrasound guide kita yakin sebanyak mungkin PRP dia retain ultrauterine. Terima kasih Prof. Oke, ada lagi. Dokter Tommy yang sering ngerjain PRP mungkin ada. Coba, Prof. Mana? Oh. Coba, Dokter Surya. Selamat siang Prof. Surya Prof. Izin mau menanyakan Prof. Apakah ada pre-treatment yang dapat kita berikan pada pasien sebelum kita ambil darah untuk persiapan PRP-nya Prof, agar kualitas PRP-nya itu optimal gitu Prof? Apakah ada Prof? Terima kasih Prof. Ya, ini menarik ya. Sama seperti di CSF ya. Orang ketika akan meningkatkan produksi di CSF, dia ada treatment memang 2-3 hari sebelumnya. Saya nggak tahu kalau PRP saya belum pernah baca, tetapi mungkin bisa digali juga. Apakah ada treatment tertentu yang bisa meningkatkan kualitas PRP ya. Pra kita profesi dari PRP. Begitu. Tapi ini hal yang menarik, saya belum pernah membaca ada itu. Tapi kalau misalnya di CSF itu bisa dilakukan, harusnya bisa. Kita mau memobilisasi sebanyak mungkin gitu ya. Mungkin. Terima kasih Prof. Vito. Dr. Mades, harus ke mic dulu Mades biar kedengar ke. Selamat pagi Prof. Ya. Selamat pagi Prof. Izin Mades Prof. Tadi dibandingkan pemberian pertama dan kedua kali. Jika memang tidak direspon, sampai berapa kali batas kita bisa mengulangnya Prof? Terus tadi tentang histeroskopi dan masih pada tempatnya berapa kali kita mengulang untuk pemberian PRP sampai kita katakan gagal gitu Prof pemberian PRP. Saya juga berpikir tadi tentang histeroskopi dan PRP. Kalau kita pikir bahwa histeroskopi itu sebagai sketching dengan micro dissection, mungkin pada tempatnya juga kita bisa terima kasih Prof. Izin saya ulang. Ada Prof. Tadi dikatakan perbandingkan 1 kali dengan 2 kali pemberian PRP ya Prof. Boleh diulangi nggak? Tadi agak. Iya Prof. Prof. Apakah terdengar Prof? Iya diulang. Ya, oke. Ya. Izin tadi Prof di jurnal dibandingkan pemberian pertama 1 kali dengan 2 kali bahwa 2 kali lebih baik outcome-nya. Namun demikian, pada pemberian 2 kali kalau kita nyatakan hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, kita review ketebalan dan vaskularisasi tidak baik,
Kira-kira berapa kali kita katakan gagal pemberian PRP sampai kita combine dengan yang lainnya? Terima kasih Prof. Tadi juga izin Prof, apakah terdengar Prof? Oke, terima kasih Prof Mades. Tadi di jurnal Prof bandingkan pemberian pertama dan kedua kali dengan outcome yang lebih baik pada pemberian 2 kali. Namun demikian tadi seperti juga kalau kami di persahabatan kan banyaknya karena TB ya Prof ya, Asegmat. Pada keadaan seperti itu, apakah kita tadi mengcombine dengan pemberian yang penelitian yang Dr. Kemal dan Prof kerjakan juga di IMERI, terus kita double dengan pemberian PRP, dan sampai berapa kali kita katakan bahwa pemberian PRP itu gagal dan kita nyatakan untuk diganti dengan modalitas lain. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang harus kita jawab dengan studi kita ya. Kalau sekarang kita kan 2 minggu, Wumpek dengan Wumpek saja, Wumpek 1 minggu itu Wumpek plus Wumpek plus Eminekon. Itu kita tes dia 2 kali treatment, seperti itu namanya 2 minggu, ditambah relatif. Dan kita belum mengkombinasikan dengan PRP, karena kita menganggap PRP tidak mungkin lah. Jadi nanti saya belum bisa menjawab, masih banyak video tadi. Tapi kalau dia secara saintis, data-data yang kita bisa mengalang 100%, sebagian besar akhirnya bisa mensuatu kembali. Yang tadinya amenorrhea, ada yang mensuatu tinggi, setelah 2 kali, 3 kali, 4 kali, ada sampai 5 kali. Dan regulasinya baik. Dia bisa kembali ke tempat. Yang belum bisa kita atasi adalah proses kalsifikasi yang ada di regulasi. Karena infeksi tulang dari TB itu menyebabkan kalsifikasi yang belum bisa kita atasi seperti belum bisa ditangkap. Demikian. Formatnya sudah ya? Belum ada sih, kita kombinasi belum. Oke, ada lagi? Mungkin kalau sudah tidak ada lagi, kita saya rasa cukup ya untuk presentasi dan diskusi kita. Terima kasih Prof Iko atas materi yang disampaikan dan juga diskusinya. Selamat rapat kembali di Depok Prof. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Prof. Dr. Mila kelihatan tangannya. Suka nunjuk-nunjuk Prof Iko. Ya. Mungkin berikutnya bisa saya beri kesempatan pada teman-teman dari ITEC Lavapos, kalau memang ada yang mau di Lavapos atau Lavapos ya? Ada yang mau disampaikan, tadi katanya ada yang mau dipresentasikan, silakan. Sambil nanya sama Dr. Mila boleh? Ya boleh. Lanjut pertanyaan Dr. Surya tadi dong. Sebenarnya apakah ada persiapan khusus untuk pasien dilakukan diambil sebelum diambil PRP-nya, dan apakah ada kontraindikasinya dok? Misalnya pasiennya sedang infeksi gitu kan, kita tahu inflammatory factor-nya atau apanya yang bisa berubah dok? Dalam kondisi stabil aja sih, nggak ada infeksi, persiapan khusus nggak ada. Untuk pengambilan PRP-nya maksudnya kualitasnya bagus, nggak ada sih untuk persiapan khususnya, tapi ya nggak lagi infeksi sih Dr. Ferry. Pastinya nggak lagi infeksinya, itu aja sih. Oke, yuk. Boleh, silakan dari ITEC Lavapos. Mbak, kenapa nyuntiknya di subkortikal? Lavapos hari ini akan sedikit mempresentasikan tentang produk PRP kami. Produk PRP kami ini dari Regenlab Switzerland. Jadi saya singkat saja karena pasti dokter semua sudah familiar dengan PRP. Jadi PRP itu adalah platelet rich plasma yang tadinya platelet itu dalam kondisi beristirahat, kemudian akan diaktifasi. Pada saat aktivasi, plateletnya akan mengeluarkan growth factor. Kemudian berikut adalah growth factor yang terkandung dalam PRP. Jadi ada keratinocyte growth factor, platelet derived growth factor, vascular endothelial growth factor, EGF, FGF, IGF, dan beberapa growth factor lainnya.
yang mungkin bisa berguna untuk dokter. Kemudian PRP juga berfungsi untuk mempercepat proses healing cascade. Dari ada proses hemostasis, inflamasi, regenerasi, dan remodeling itu bisa prosesnya dipercepat separuhnya. Jadi untuk efek fisiologis PRP, umumnya PRP itu bisa meregenerasi tumbuhnya jaringan yang baru, meningkatkan produksi kolagen, merangsang angiogenesis, dan tadi mempercepat proses penyembuhan. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas PRP, seperti kondisi dari pasien tersebut, usia, kesehatan, gaya hidup. Tapi dokter penting juga untuk memilih tabung PRP yang baik. Tabung PRP yang baik. Jadi kenapa kami dari Regen Lab itu adalah perusahaan terkemuka di Swiss yang sudah lebih dari 20 tahun mengembangkan teknologi untuk preparasi PRP untuk mendapatkan autologous platelet-rich plasma. Sudah dipatenkan lebih dari 160 negara di seluruh dunia dan sudah digunakan lebih dari 2 juta pasien dalam berbagai bidang medis. Jadi tidak hanya di objek saja, tapi juga di orto, muskuloskeletal, di kulit, dan juga perawatan luka dan organisme. Kemudian untuk kelebihannya kita sudah teregistrasi di DEMCES, kemudian dengan segala akreditasinya di seluruh dunia. Kemudian kita juga ada FDA clearance, tapi untuk FDA clearance-nya khusus untuk wound healing, untuk chronic wound, itu baru keluar di tahun 2024 ini. Kemudian kita juga menjamin untuk kualitas, keamanan, dan efikasi dari PRP kami. Karena kita juga sudah mengeluarkan lebih dari sekarang udah lebih dari 200 published studies yang menggunakan Regen Lab. Kemudian untuk perusahaannya sendiri sudah tersertifikasi, begitu juga dengan produknya, dan di Indonesia kita sudah AKL untuk ada 2 jenis tabung, 1 tabung untuk PRP saja dan 1 tabung PRP dengan hyaluronic acid. Kemudian untuk tiap tabung itu dikemas, diproduksi dalam satu ruangan tersendiri dengan laminar airflow, dengan constant control untuk mikrobiologi, partikel count-nya, dan juga dijamin sudah nggak cuma steril tapi dia pyrogen free. Kemudian untuk kemasannya juga kita double steril packaging. Kemudian satu poin yang perlu saya sampaikan kepada dokter bahwa sebaiknya menggunakan tabung PRP yang kelasnya medical grade atau MDD, di mana kami punya tabung adalah MDD. Aman untuk diinjeksikan kembali ke pasien, bukan tabung yang tersedia untuk di lab, itu biasanya adalah tabung IVD. Boleh untuk menjaga kualitas darah, tapi tidak boleh untuk diinjeksikan lagi ke pasien. Seperti itu. Kemudian kalau yang IVD itu dia bahkan tertulis tabungnya ini hanya untuk koleksi, tidak untuk diinjeksikan lagi ke pasien. Tabung kita adalah MDD, memang boleh untuk diinjeksikan kembali ke pasien. Kemudian kami punya 2 tabung, tabung biru dan tabung merah. Tabung biru, tabung BCT PRP saja. Tabung yang kuning itu adalah tabung BCT-HA. Tabung isinya nanti didapatkan PRP dan sudah ada hyaluronic acid di dalamnya. Jadi kalau misalnya dokter butuh, misal untuk kasus rejuvenasi, bisa pakai yang BCT-HA. Kemudian untuk seluruh komponen dari tabung kami itu sudah medical grade, dari tabung, dari tutupnya sudah ISO, kemudian tabungnya itu dari kaca, borosilicate medical glass, jadi nggak tabung plastik sembarangan. Kemudian antikoagulannya kita pakai sodium citrat yang pH-nya fisiologis, tidak akan merusak darah maupun plasmanya. Kemudian kita ada Bixotron gel, untuk gel separator gel untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih yang kita tidak butuhkan dengan plasma. Jadi kita bisa memisahkan eritrositnya hingga 99,7%. Jadi minimal sekali kontaminasinya. Kemudian untuk tabung yang kuning yang ada hyaluronic acidnya itu 20 mg per mililiter, isinya 2 ml, itu non-cross-link. Kemudian ini untuk konsentrasinya kita bisa dapatkan di 1, setiap tabung itu bisa dapat sekitar 1,6 sampai 1,7 konsentrasinya. Tapi misalnya tadi saya lihat di presentasi dokter, kalau dokter butuh sampai dapat 5 kali itu juga bisa dilakukan. Tapi kalau standar aja dia dapatnya 1,6 1,7 kali. Tapi dok, ada penelitian yang menyatakan bahwa konsentrasi platelet itu juga nggak boleh terlalu tinggi. Sekitar 2,5 kali aja sebenarnya udah cukup, tapi memang disesuaikan sama kebutuhan dokter. Konsentrasinya? Konsentrasi platelet, di sini ada jurnal yang menyatakan kalau konsentrasi
platelet dokter lebih dari 3-8 kali atau up to 8 kali itu dia ada negatif feedback. Jadi dia malah menghambat di sini blastocyte dok di orto penelitiannya. Jadi dia malah menghambat perkembangan sel kalau plateletnya terlalu tinggi. Konsentrasi plateletnya terlalu tinggi. Dan ini ada jurnal lain juga yang menghitung jumlah growth factor. Konsentrasi platelet yang tinggi tidak menjamin growth factor yang dihasilkan itu tinggi dong. Yang kita mau adalah jumlah growth factornya, bukan konsentrasi platelet yang tinggi seperti itu. Jadi di kita walaupun dia 1,7 kali saja, tapi kita dapat growth factor yang jauh lebih tinggi daripada kompetitor yang plateletnya mungkin bisa konsentrasinya sangat-sangat tinggi seperti itu. Kemudian untuk pengerjaannya juga sangat mudah di one step flow system. Dari pengambilan darah, dokter hanya perlu mengambil darah kurang lebih 10 mili, dia sudah ada vakum, jadi bisa langsung diambil. Dengan wing needle, dia otomatis setelah 10 cc dia akan berhenti, kemudian langsung masukin centrifuge, diproses sekitar 5 menit, dokter udah dapat plasmanya, udah ready to use, ready to eject. Dapat plasmanya sekitar 5-6 mili per tabung. Jadi dari 10 ml darah bisa dapat 5-6 cc plasma. Saya rasa mungkin itu sudah cukup untuk dokter, nggak perlu buka terlalu banyak tabung seperti itu. Kemudian centrifuge juga kita ada, tapi kalau misalnya dokter bisa tabung kita masuk ke centrifuge yang sudah dokter ada di lab, itu bisa digunakan. Jadi ini untuk spesifikasi tabungnya sendiri, jadi dalam tabungnya sudah ada separator gel dan antikoagulator. Sampel darah yang dibutuhkan adalah 10 mili, hasilnya 5-6 mili dengan recovery platelet lebih dari 80% dan pemisahan sel darah merah hingga 99,7%. Kemudian dengan satu tabung lagi yang tabung BCTHA ada kandungan hyaluronic acid-nya. Kalau yang ini memang recovery plateletnya lebih rendah karena kita memasukkan hyaluronic acid ke dalam tabungnya. Tapi untuk pemisahan granulosit dan eritrosit itu dia tetap lebih dari 94% untuk sel darah putih dan 99,5% untuk sel darah merah. Jadi sangat minimal kontaminasi karena adanya growth factor karena ada separator gel. Jadi reagen kit PRP kita adalah produk yang berkualitas, kemudian aman untuk pasien dan juga efekasinya sudah terbukti. Terima kasih dokter atas perhatiannya. Hormon itu kan ada yang dalam serum ya dok? Oh, terus ada marka tabungnya yang beda nggak yang khusus? Kalau tabungnya yang IVD biasanya IVD yang tertulis dok. IVD tertulis. Kalau di kita punya tabung di boxnya ada tulisannya dia medical device. Seperti itu. Dan kemudian untuk kalau kita ada 2 tabung, kalau saya memperhatikan tadi presentasi dokter tentang PRP itu kemungkinan besar dokter butuhnya hanya PRP saja, jadi bisa pakai tabungnya yang biru dok. Tabung yang kuning yang dengan hyaluronic acid itu mungkin untuk rejuvenasi labia seperti itu dari luar. Saya kurang tahu kalau dokter butuh hyaluronic acid juga untuk dimasukkan ke dalam. Kalau dokter kulit pakainya yang kanan dong. Dokter tahu aja untuk menebalkan jaringan bisa pakai yang hyaluronic acid. Tapi untuk rambut pakainya yang biru. Kan buat rambut biasanya. Untuk rambut yang kiri butuhnya growth factor aja. Tapi kering. Misalnya untuk bekas luka, akne scar itu pakainya yang biru dong. Terima kasih. Harganya sama? Yang biru ya? Harganya beda dong. Buat fibrosis bagusan mana gitu? Maaf dong? Buat fibrosis bagusan yang mana? Biru? Mungkin lebih. Saya kurang paham dong, maaf. Tapi kalau buat sekarang kan fibrosis yang biru ya? untuk membantu regenerasi, percepat penyembuhan itu lebih bagus pakai yang biru. Kalau yang kuning lebih ke Yang kuning itu dia untuk pembentukan extracellular matrix dok, lebih cepat membentuk extracellular matrix. Jadi karena ada dokter yang membutuhkan penambahan hyaluronic acid dan butuh PRP juga. Kalau misalnya biasanya kan dokter pakai 2 produk yang berbeda. Ini dia udah all in one seperti itu. Satu lagi, jadi karena ini udah MDD medical grade ya, ini bisa dikerjakan di inkubator apapun, nggak usah dalam keadaan steril atau gimana ya? Ini kan mau disuntikan ke pasien. Kalau untuk produknya sendiri dok, untuk tabungnya dari dokter pengambilan darah sampai dapat plasmanya itu kondisinya steril dok.
karena dia tidak ada dibuka tutupnya. Jadi dari ambil dari darah, masuk tabung, nggak buka sama sekali. Kan diving needle langsung dimasukkan ke tabung dong. Oke, itu langsung nyambung ya ke tabung. Langsung nyambung dalam tabung, centrifuge. Setelah centrifuge, dokter ambil tes urin sudah itu udah jadi. Jadi sebenarnya Jadi karena dia ada separator gelnya, dokter ambilnya dibalik. ya jadi sebenarnya bisa dibilang proses tadi ya. Boleh digunakan di bagian apapun ya, apa di Iya dok. tabung pakai Boleh. Ya, saya mau tanya, kalau misalnya kita melakukan separasi dengan metode gitu, kan kita juga mengenal apa yang disebut sebagai separasi menggunakan Vicol. Ini kan juga biasanya kita juga melakukan sentrifugasi dan kemudian kita mendapat layer PBMC misalnya. Ini kan kita ngomong PRP, jadi artinya plasma itu diharapkan adalah konten yang berasal dari platelet. Ini apa perbedaan antara kita menggunakan Vicol gradient untuk mendapatkan PBMC? Kan di layer permukaan juga kita akan mendapatkan plasma sama seperti itu setelah dilakukan sentrifugasi. Nah ini gimana kita ngomong bahwa ini plasmanya merupakan konten yang berasal dari platelet? Kan ini platelet rich plasma. Artinya gimana menyampaikan bahwa ini kan tekniknya kurang lebih sama, cuma ini kan menggunakan separator gel. Nah kalau kita mau mengisolasi PBMC, kita menggunakan Vicol, lalu kita lakukan juga sentrifugasi, kita juga mendapatkan layer seperti itu. Jadi biasanya red blood cell di bawah, lalu ada PBMC, plasma di atas. Nah ini gimana ya untuk menjelaskan plasma yang dihasilkan dari separasi ini memang berasal mungkin dari platelet? Maaf dok, saya tidak mau memahami. Terlalu kompleks pertanyaannya. Coba ditanyanya sama Bapak Tommy atau dokter Vila. Dokter mau kita Setelahnya disedot dulu kan hipertensi itu. Langsung dikonas. Ya, Langsung dikonas boleh. Berapa cc? Nah, itu nggak tahu. Cara nyampurnya gimana? Di dalam suku jarum. Langsung ke stem.